Saya setiap tahun juga datang untuk melihat machinery untuk perkembangan pabrik saya juga, karena kami bagian dari manufakturing, pabrik filter udara. Setiap tahun ada pengembangan untuk membuat beli mesin ya, untuk pengembangan pabrik kita. Sedikit untuk mencari perbandingan untuk produk-produk yang dipakai di kami gitu, dipakai di PT Yasunaga Indonesia. Yang saya cari adalah kebutuhan tentang assembly produk. Hampir setiap tahun kita pasti datang ke sini. Ya, apa yang dibutuhkan dari Komatsu kebetulan di manufacturing. Ya, semuanya apa spare part, komponen mesin dan sebagainya ada di pameran ini. Dan kebetulan tahun ini kita sudah beli mesin bubut sama beli mesin plasma, kita sudah dapat, sudah belanja, sudah beli. Baik, terima kasih. Selamat siang dan selamat bergabung dalam Tech Talk Manufacturing Series kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Dalam webinar hari ini saya akan menjadi pemandu Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Kartina Lidiawati, saya Marketing Communication Manager PT Pamerindo Indonesia untuk pameran energi dan manufacturing. Senang sekali saya akan membantu Bapak dan Ibu dalam Tech Talk Manufacturing Series hari ini. Demi kelancaran acara dan kenyamanan bersama, kami informasikan bahwa kami akan mematikan suara dan kamera Bapak Ibu sekalian. Sedikit perkenalan dahulu mengenai Manufacturing Indonesia. Manufacturing Indonesia merupakan pameran manufaktur terbesar di Indonesia, di mana pameran ini sudah berlangsung lebih dari 30 tahun, atau sudah masuk ke 3 dekade ya Bapak Ibu ya. Pada saat penyelenggaraan 2019 yang lalu, sudah terdapat lebih dari 1.000 peserta pameran dari 22 grup pavilion yang berasal dari 39 negara. Pameran Manufacturing Indonesia tidak hanya merupakan kunci untuk membangun kembali ekonomi atau dalam hal ini berbisnis, tapi juga dapat dikatakan sebagai salah satu wadah yang tepat untuk mencari solusi atau bagi Bapak Ibu bertukar informasi ataupun mungkin mencari supplier baru dan sebagainya. Jadi seperti tagline Manufacturing Indonesia, Industrial Solution Event for Manufacturing Industry. Jadi salah satu bentuk solusinya apa? Bagi kita sebagai penyelenggara pameran, salah satu solusinya adalah penyelenggaraan webinar. Sehingga bagi kita sebagai pemain industri, kita berharap Bapak Ibu dapat mendapatkan informasi terkini dengan mudah, seperti webinar Tech Talk hari ini tentunya. Namun sebelum kita lanjutkan, perkenankan saya mewakili teman-teman dari tim Manufacturing Indonesia untuk mengucapkan selamat datang kepada para tamu VIP kami, yaitu Asosiasi Pengerjaan Logam dan Permesinan GIAM, Australian Trade and Investment Commission Australia, Indonesia Investment Coordinating Board atau BKPM, teman-teman dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, Disperinda Provinsi Jawa Timur, Indonesia Mold and Dies Industry Association atau India, Kadin Indonesia, Kementerian Perindustrian, German Indonesian Chamber of Industry and Commerce atau ECONIT, Korea Trade Investment Promotion Agency atau Kotra Jakarta, Japan External Trade Organization Jakarta atau JETRO Jakarta, dan terakhir kepada teman-teman media yang hari ini sudah menyempatkan diri, sudah bergabung bersama kita. Saat ini kita akan memasuki, sebelum kita memasuki ke dalam pokok acara hari ini, perkenankan saya untuk menginformasikan beberapa peraturan yang perlu Bapak dan Ibu ketahui. Demi kenyamanan bersama dan kelancaran acara, kami informasikan bahwa kami akan mematikan suara dan kamera audio Bapak sekalian. Sesi webinar hari ini akan kami rekam dan pastinya hasil rekaman webinar hari ini akan kami kirimkan kepada Bapak Ibu sekalian selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah webinar. Tentunya selain itu Bapak dan Ibu akan mendapatkan hasil rekaman dan presentasi slide dari para pembicara kita hari ini. Pastinya webinar hari ini akan dilanjutkan dengan live polling session, di mana kami berharap Bapak dan Ibu dapat berpartisipasi secara aktif supaya kami dapat memberikan webinar yang lebih baik di berikutnya. Tentunya di mana sesi webinar ini akan ditutup dengan Q&A session, di mana Bapak dan Ibu dapat berpartisipasi melalui Q&A button yang akan terdapat di layar bawah laptop Bapak dan Ibu.
Mohon jangan lupa apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan secara spesifik agar dapat diinformasikan kepada siapa pertanyaan tersebut diberikan. Terakhir, mohon kepada Bapak dan Ibu apabila ada pertanyaan lebih lanjut setelah sesi Q&A nanti dapat menghubungi kolega saya kepada rian@pamerindo.com. Saya ulangi kepada rian@pamerindo.com. Baik, selanjutnya saya akan perkenalkan kepada speaker pertama kita, yaitu Bapak Teguh Prasetya. Beliau merupakan seseorang yang sudah sangat kita kenal. Beliau merupakan founder dari Indonesia IoT Association. Beliau merupakan juga kepala dari seksi Industri 4.0 Indonesia ICT Society atau yang kita kenal dengan Mastel, dan juganya beliau merupakan CEO dari PT Alita Praya Mitra. Pak Teguh, halo. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Salam Pak sehat Teguh. tentunya ya. Iya, Pak Teguh. Gimana kabarnya pagi hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Selalu Oke. semangat. Udah kopi ya, Pak ya? Oke, Pak Teguh, kita langsung aja Pak Teguh, kita mulai biar teman-teman sekalian bisa langsung melihat dari sisi insight dari sisi asosiasi dan dari Pak Teguh sendiri. Silakan Pak Teguh. Mungkin bisa di ini dulu sharing Kita screen-nya. bantu share dulu ya. Boleh. Oke. Selamat pagi semuanya, selamat pagi para pembicara, Pak Kuku, Pak Ivan, dan semua rekan-rekan yang telah bergabung di event webinar kali ini yang diselenggarakan dalam rangka Automotive Manufacturing Industry di Indonesia. Sebentar saya akan share, sepertinya Sudah bisa ya, Pak Teguh sudah bisa? Masih belum bisa nih Mbak. Masih belum bisa, sebentar aku lihat. Masih disable nih. Masih disable. Bentar. Mungkin kita harus melihat dahulu kondisi otomotif di Indonesia. Jadi sebelum kita mulai paparan, nanti kita akan ada satu video, dan video ini bisa, oke. Saya coba share sekarang ya. Mudah-mudahan bisa. Iya. Tadi gue. Ya, silakan Pak. Baik, sebentar. Saya coba mana nih? Share computer sound. Oke. Bisa kelihatan full ya? Atau masih separuh? Saat ini kita sudah kelihatan hampir full. Sebelah kanannya ada kelihatan layar berikutnya, Pak. Saya kecilkan aja ya. Boleh. Ya. Ya, sudah. Tidak mengganggu ya. Baik, sebelum kita mulai, kita lihat dulu update tentang kondisi industri otomotif Indonesia yang diliput oleh CNBC berikut ini. Silakan. Hai. Waduh, mohon maaf sebentar ya. Tidak mau. Nggak apa-apa, Pak Teguh. Masih ada waktu. Siap. Kalau udah masalah teknis begini nih. Iya, benar. Saya ulangin lagi ya. Masuk ya ke dalam industri yang terkena hantaman berat akibat pandemi dari COVID-19. Penjualan mobil anjlok parah selama pandemi berlangsung di tanah air. Nah, lantas seperti apa detailnya dan juga bagaimana efeknya ke depannya kita akan simak dalam Gegara Corona industri otomotif mogok. Nah, penjualan mobil anjlok parah ini no wonder ya, ataupun juga alias nggak heran karena selama PSBB masyarakat memang dihimbau untuk terus tinggal di rumah. Nah, dengan ketidakpastian perekonomian saat ini, masyarakat cenderung lebih memilih untuk saving alias menabung dibandingkan spending alias berbelanja. Bahkan mungkin Anda salah satunya ya yang sudah ada niat untuk membeli kendaraan baru di tahun ini, tapi akhirnya pikir-pikir lagi di tengah kondisi perekonomian yang belum jelas begitu. Nah,
kemudian kita lihat di sini, berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO, penjualan mobil di bulan Mei 2020 ini anjlok hingga 95%. Ini kita bisa lihat di sini grafisnya, dan ini adalah secara year on year begitu ya, dari Mei 2019 ke Mei 2020. Bayangkan 95% begitu. Nah, mobil yang terjual ini hanya 3.551 unit saja, begitu sangat jauh dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 84.000 unit. Nah, oke, kalau misalnya kita bandingkan sama tahun lalu mungkin agak jauh begitu ya, tapi kita bandingkan dengan Maret di tahun 2020, kita lihat di sini aja jauh banget, drastis begitu ya untuk penurunannya, karena di bulan Maret 2020 ini sudah masih lebih dari 70.000 unit yang terjual. Nah, ini adalah data penjualan wholesale atau distribusi dari pabrik ke dealer akibat pabrik yang berhenti beroperasi sementara waktu akibat pandemi. Nah, kemudian kita akan lihat di sisi lain retail juga rupanya ambles, yaitu sebesar 82% secara year on year di bulan Mei 2020. Kemudian seperti apa dengan sepeda motor? Nah, rupanya penjualan untuk sepeda motor juga anjlok drastis di bulan April 2020, ini bahkan turunnya hingga 70% begitu ya, secara month-to-month alias bulanan dibandingkan bulan sebelumnya. Nah, asosiasi dari industri sepeda motor juga meramalkan bahwa penjualan motor ini akan turun hingga 40 sampai 50% begitu sepanjang tahun 2020, atau sekitar 3,5 hingga 3,9 juta saja yang terjual sepanjang tahun ini. Nah, kemudian kita lihat bahwa industri otomotif yang berdarah-darah ini pun tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga secara global. Melansir data dari IHS Markit, secara volume penjualan mobil global ini bahkan anjlok 37%. Dan bahkan revenue ataupun juga pendapatan keuntungan yang menguap akibat pandemi ini mencapai 40,6%. Ini bayangkan ya. Jadi kita lihat bahwa data penjualan mobil di bulan Mei 2020 di berbagai belahan dunia secara year on year, ini adalah datanya. China rupanya turun paling tipis, yaitu hanya 7%. Sementara Amerika Utara anjlok hingga 35%. Kemudian Eropa Barat ini merosot hingga 58%. Eropa Timur di sini kita lihat bahwa anjloknya ada 57%. Eropa Tengah 47%. Sementara kalau kita lihat Jepang, Korea ini koreksinya adalah 32%. Dan untuk Timur Tengah dan Afrika ini amblesnya adalah 48%. Sementara untuk ASEAN sendiri ini merosot hingga 55%. Nah, berdasarkan negara, UK ini bahkan menjadi negara yang terparah ya, karena amblesnya hingga 89%. Nah, meski demikian sebetulnya secara global ini telah terjadi rebound ya, karena rupanya data penjualan yang terjadi di bulan Mei ini masih jauh lebih baik dibandingkan bulan Maret maupun juga April 2020, karena Maret dan juga April ini rupanya adalah mencapai bottomnya begitu. Kemudian kita lihat bahwa industri otomotif ini memiliki mata rantai yang sangat panjang. Jadi dari segi produksi tidak hanya perakitan mobil dan juga motor, tapi juga ada manufaktur tiap-tiap spare part-nya begitu ya, di mana ribuan pemasok ini terlibat untuk industri otomotif. Nah, jadi untuk barang yang sudah jadi pun ini masih banyak ya jenis usaha yang terlibat pada saat penjualan begitu kan, dari produk hingga ke tangan konsumen. Jadi kalau misalnya nih Anda mau beli mobil ataupun juga motor, mungkin membutuhkan perusahaan pembiayaan begitu. Nah, kemudian setelah punya Anda juga masih butuh asuransi. Makanya anjloknya penjualan mobil ini bisa memiliki dampak yang cukup sistemik. Kemudian kita lihat dari segi manufaktur ataupun juga produksi ini, kita lihat data dari Badan Pusat Statistik, di mana ekspor dan juga impor kita ini anjlok begitu pada bulan Mei 2020. Nilai ekspor ini hanya mencapai angka 10,53 miliar US dollar atau terkontraksi 28,95%. Ini secara tahunan. Sementara untuk impor ini lebih parah lagi karena anjloknya mencapai 42,2% secara year on year atau turun 13,4% dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu April 2020. Nah, impor turun ini bukannya baik ya, namun anjloknya impor ini bisa menggambarkan bahwa industri manufaktur ini sedang tidak baik-baik saja. Mengapa? Karena impor kita ini masih didominasi oleh bahan baku dan juga penolong serta barang modal, sehingga
Jika keduanya ambles, ini bisa mengindikasikan bahwa sektor manufaktur Indonesia sedang tidak berjalan. Ini terlihat juga dari data PMI pada bulan Mei ini hanya berada di level 28,6. Nah, kemudian kita lihat di slide berikutnya, pemulihan ini mungkin memang menjadi masa yang berat begitu ya bagi pelaku industri otomotif. Apalagi sebelumnya ini PSBB ini bertepatan juga dengan bulan suci Ramadan dan juga Lebaran. Artinya ada kewajiban ya dari pengusaha untuk tidak hanya menggaji karyawan, tapi juga memberikan THR. Padahal pemasukan ini sedang ambles-amblesnya. Bahkan ancaman PHK hingga gulung tikar pun nyata adanya begitu. Nah, kemudian Gaikindo ini mencatat bahwa ada sekitar 1,5 juta tenaga kerja yang terlibat di industri otomotif. Meski demikian, Gaikindo ini mengklaim ya bahwa hingga saat ini tidak ada pemutusan hubungan kerja di bidang otomotif. Nah, kemudian memasuki kondisi normal baru, maka mau tidak mau industri ini pun juga harus beradaptasi begitu. Jadi ke depannya platform digital mungkin bisa menjadi opsi ya untuk melakukan aktivitas penjualan mobil, meskipun ini tentu menjadi tantangan yang baru. Dan hingga saat ini pelaku industri otomotif pun juga optimis bahwa industri ini akan kembali pulih secara bertahap mulai bulan Juni 2020. Kemudian pembelian produk otomotif ini memang sangat bergantung dengan daya beli. Jadi jika ekonomi tumbuh, daya beli meningkat, penjualan mobil atau motor pun juga bisa naik. Maka dari itu, untuk memulihkan kembali industri otomotif, maka berarti harus mulai dari memulihkan perekonomian tanah air terlebih dahulu. Nah, demikianlah secara singkat kita melihat bahwasanya dalam kondisi COVID-19 kemarin ini, baik itu dari sisi penjualan otomotif maupun kondisi ekspor, impor, dan manufaktur sangat terdampak dengan adanya hal tersebut. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Bahkan kalau kita melihat Eropa Barat itu sangat terpukul sekali, dan yang less impact sebenarnya kalau kita lihat tadi adalah di Cina ya. Cina hanya minusnya 7% hingga bulan Mei kemarin. Kita melihat bahwasanya industri Indonesia, khususnya di otomotif, itu sudah ditargetkan untuk memenuhi target di tahun 2030 nanti akan bisa memenuhi target sesuai dengan roadmap Industri 4.0 yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Apa itu targetnya? Tentunya target yang pertama adalah bisa memenuhi suku cadangnya sendiri. Yang kedua, bisa mengoptimalkan produktivitas di antara seluruh value chain ekosistem daripada industri otomotif, dan yang ketiga ditargetkan bisa menjadi leading hub untuk industri otomotif yang saat ini hubnya banyak kan ada di Thailand, ini akan coba dipindah ke Indonesia. Dan target yang keempat tentunya ditargetkan akan bisa menjadi regional leader di dalam produksi electronic vehicle, baik itu roda 2 maupun roda 4. Hal tersebut hanya bisa didukung, hanya bisa berjalan bila mana kita juga memperhatikan adanya implementasi logical layer dan connectivity layer. Logical layer-nya adalah artificial intelligence teknologinya, sedangkan dari connectivity layer, mau tidak mau, suka tidak suka, maka Internet of Things itu menjadi satu pilihan utama. Di samping tentunya adanya perangkat-perangkat, yaitu perangkat robotik, kemudian 3D printing, sampai ke sensor-sensor yang sifatnya wearable di industri tersebut. Ini adalah satu target yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, dan kita sebagai pelaku industri tentunya terus melihat apakah dengan adanya COVID-19 ini akan berdampak terhadap hal ini, atau akan semakin mempercepat terhadap target yang ditentukan. Kalau kita melihat dari perusahaan-perusahaan yang sudah go public di Bursa Efek Indonesia, paling tidak sampai dengan Q1 2020 dibandingkan dengan Q1 2019, kita melihat pertumbuhan net income, bottom line, dari semua perusahaan, terutama kalau kita melihat di sini di otomotif, heavy equipment, dan manufacturing, ini sangat-sangat jatuh dibandingkan tahun lalu. Satu contoh yang terjatuh paling berat adalah manufacturing. Minusnya net income-nya adalah 2.726%. Sedangkan sektor otomotif minusnya 25% dari sisi pertumbuhan net income.
Sementara di sektor lain yang masih bisa survive adalah telekomunikasi, teknologi, dan media, itu masih plus 18%, retail masih plus 54%, consumer dan farmasi masih plus 11%. Yang lainnya most likely udah mendekati minus, dan kalau kita lihat Q2, tentunya ini akan terdampak lebih berat lagi dibandingkan Q1, di mana Q1 itu baru bulan Maret yang terdampak. Sementara kalau di Q2 bisa April, Mei, Juni itu terdampak. Sementara kita melihat tadi penjualan otomotif drop banget itu mulai bulan April dan Mei. Inilah yang menjadi keprihatinan kita untuk bisa bagaimana kita membuat kembali sektor manufacturing dan otomotif ini bisa bangkit kembali seperti sedia kala. Kalau kita melihat kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya nasional gitu ya, di mana kita sudah menerapkan PSBB sampai saat ini 3 bulan, bahkan kalau kita melihat sejak bulan Maret, kita melihat bahkan bisa sampai 6 bulan ke depan, maka secara nasional akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Nah, data-data yang kita lihat, Jakarta sangat terdampak sekali khususnya. Jadi minusnya sampai 50%, luar Jakarta 4%, secara nasional blended akan 11%. Sektor manufacturing, otomotif itu memang diprediksikan menjadi potensial loser di kala COVID ini. Dia akan terdampak sangat-sangat berat, gitu. Di mana pergerakan pun dibatasi dan juga mobilitas masif juga sangat-sangat dibatasi dengan adanya PSBB tersebut. Apalagi sekarang kalau kita melihat kurva dari penambahan yang positif masih belum menunjukkan penurunan dan masih cenderung stabil di angka tersebut sampai dengan 1.000 per hari. Nah, selanjutnya kalau kita melihat apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah dalam ini sudah melakukan beberapa stimulus. Di antaranya yang pertama adalah melakukan penyederhanaan dan pengurangan larangan pembatasan ekspor. Itu kalau kita melihat sudah sampai pengurangannya sekitar 55% dari jumlah lartas ekspor yang ada, jadi sudah mencapai 742 HS Code. Kemudian yang kedua adalah melakukan penyederhanaan dan pengurangan larangan dan pembatasan impor. Ini juga sudah dilakukan, khususnya bagi produsen, komoditi-komoditi yang masuk dalam kebijakan ini, mulai dari besi baja, baja panduan, dan segala macam turunannya, sudah juga dilakukan. Yang ketiga adalah melakukan percepatan proses bagi pelaku ekspor-impor yang memiliki reputasi bagus. Dan kalau kita melihat di Indonesia hingga saat ini sudah ada sekitar 735 perusahaan di bidang ekspor-impor yang reputasinya bagus dan memperoleh benefit hal ini. Kemudian yang keempat tentunya adalah menciptakan National Logistic Ecosystem atau yang disebut dengan NLE, dan diharapkan dengan adanya NLE ini akan mempercepat pengawasan dan pengurusan dokumen. Jadi semuanya serba online, diharapkan dengan ini akan data-data akan dapat disimplifikasi dan tersinkronkan satu dengan yang lain. Dengan demikian tentunya proses bisnis akan dilakukan lebih cepat lagi. Adapun kita melihat juga bagaimana kesiapan rakyat Indonesia terhadap digitalisasi ini secara umum. Kita sudah melakukan survei di tahun 2017, di mana kita mengukur mulai dari kesiapan konektivitas, kemudian kemampuan bayar mereka, baik kemampuan mereka bayar ataupun membeli perangkat, layanan maupun aplikasinya. Kemudian kita juga mengukur bagaimana skill dan awareness daripada masyarakat kita terhadap digital ini. Dan yang keempat adalah kita mengukur juga local content development, sejauh mana konten-konten itu sudah dilokalisasi dan juga sudah dibuat yang menunjang produktivitas daripada masyarakat. Dan yang kelima, tentunya kita ukur juga sovereignty dan security. Bagaimana mereka aware dan tahu tentang privacy, tentang proteksi data, kemudian cyber proteksi atau cyber security juga. Dari 5 pilar ini, ternyata di tahun 2017 yang lalu, indeks kita jadi bisa dikatakan indeks digital inclusion atau indeks pemerataan digital rakyat Indonesia adalah 50%. Dan ternyata kalau kita benchmark pada waktu itu, India adalah 38%, UK adalah 86%, dan negara Australia di bawah kita adalah 50% juga.
Kalau kita lihat juga 2017 ini, ternyata hal ini adalah linear dengan penetrasi internet di saat itu. Jadi kalau literasi internet atau penetrasi internet 50%, maka korelasinya adalah linear dengan Indonesia Digital Inclusion Index. Pada tahun 2020, saat ini, dikala internet penetrasi sudah mencapai 65%, maka kesiapan digital rakyat Indonesia adalah sebesar 175 juta rakyat. Ini sebenarnya sudah siap untuk go fully digital. Kalau kita melihat lagi dengan adanya COVID-19 ini, maka bagaimana pola bekerja kita setelah pasca COVID dan pada waktu pasca COVID ini? Kita melihat satu persatu. Dalam kondisi sosial, maka kolaborasi virtual sangat-sangat diperlukan. Kita sangat meminimalisir interaksi fisik, kemudian kita juga melihat kolegialisasi versus individualisasi juga berjalan, artinya kita kalau salah-salah terus, pasti kita akan menjadi sangat individualis, oleh sebab itu kita sangat diharapkan tetap berkelompok dalam kelompok sosial supaya menjadi kolegialisasi. Kemudian menuntut juga perlakuan lebih terhadap privacy, perlu jaminan keamanan publik, dan tentunya di era yang sekarang ini mengandalkan komunikasi sosial satu dengan yang lain, kemampuan dan value daripada setiap individu itu sangat diukur daripada skill-nya. Kemudian dari sisi teknologi bagaimana? Dari sisi teknologi kita melihat bahwa peningkatan otomatisasi itu menjadi mutlak. Yang kedua, penggunaan perangkat-perangkat digital itu menjadi semakin masif, peningkatan penggunaan data analisis dan juga data literasi itu menjadi satu kebutuhan utama, peningkatan gap digital di daerah dan di semua sektor, ini kalau kita tidak hati-hati bisa terjadi gap yang sedemikian besar, oleh sebab itu literasi digital di sini sangat diutamakan. Kemudian peningkatan penggunaan tracking, khususnya buat kesehatan dan juga buat pergerakan satu dengan yang lain. Kalau tadinya kita tidak mau di-track, kita dengan sukarela men-track diri kita sendiri untuk menghindarkan kita terutama dari wabah atau pandemi COVID ini. Kemudian dari sisi teknologi, tentunya peningkatan pendidikan dan kursus online yang sifatnya sertifikasi maupun pendidikan resmi juga sangat dimungkinkan dengan perkembangan teknologi yang diadopsi selama COVID-19 ini. Kemudian bagaimana dengan ekonomi? Kita melihat bahwa recovery perekonomian global ini berjalan, tentunya berjalan masing-masing sektor, dan masing-masing negara punya kecepatan yang berbeda-beda, dan kita juga masih menghadapi ketidakpastian perekonomian satu dengan yang lain, karena kita juga tidak tahu pastinya kapan, misalkan setiap area PSBB dibuka, dan setiap area pun di mana PSBB masih terus diterapkan di sana. Kemudian kita melihat juga bagaimana tumbuhnya kanal digital untuk berinteraksi dengan pelanggan dan ekosistem. Jadi sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, transformasi digital dari setiap perusahaan itu menjadi satu keharusan. Di mana kalau mereka tidak menerapkan, maka tentunya mereka akan punah seperti dinosaurus. Gap pertumbuhan ekonomi yang melebar juga terus ada. Ini yang kita melihat bahwa ini kalau tidak hati-hati maka gap the have and not have menjadi semakin melebar. Jadi kita harus terus selalu peduli terhadap sosial dan peduli terhadap lingkungan. Kemudian bagaimana kondisi lingkungan dan kesehatan, COVID-19 ini mau tidak mau, suka tidak suka, tetap menjadi bagian dari keseharian kita, seperti halnya DBD, kemudian seperti halnya HIV, dan segala macamnya. Dengan adanya itu, tentunya perubahan pelayanan dan pembiayaan kesehatan yang sekarang bertransformasi menjadi online dan menjadi mandiri, ini menjadi satu keharusan saat ini bagi penyedia dan perangkat pelayanan kesehatan. Kemudian peningkatan pabrikan alat kesehatan dan alat-alat dan obat-obatan juga tumbuh di kita. Di samping itu juga peningkatan kesadaran dan kegiatan kepedulian terhadap lingkungan itu menjadi semakin meningkat. Dan adanya ini semua tentunya berawal dari diri kita masing-masing, kemudian baru ke lingkungan kita dan ke masyarakat secara umum. Bagaimana dari sisi politik dan pemerintahan? Kita melihat bahwasannya
globalisasi versus nasionalisasi ini menjadi semakin menguat gitu. Jadi kalau kita melihat sebelumnya globalisasi ini sangat tumbuh luas, tapi dengan adanya pembatasan-pembatasan PSBB, lockdown dan segala macam, kita melihat bahwa globalisasi atau yang dikatakan kita berorientasi global, tapi melakukan secara domestik atau secara lokal itu tumbuh lebih pesat lagi. Kemudian kita juga melihat bagaimana intervensi pemerintah untuk menyehatkan industri itu ada, terutama di kalangan BUMN. Kemudian stimulus-stimulus dari pemerintah juga diluncurkan, dan polarisasi perbedaan politik tentunya menjadi faktor juga penentu untuk kecepatan pertumbuhan atau recovery kita. Semakin kompak, semakin satu suara, tentunya bagaimana kita menghadapi satu masalah, dan bagaimana kita mensikapinya, maka pertumbuhan ekonomi atau recovery-nya juga akan lebih cepat. Kita juga melihat bagaimana menguatnya serikat pekerja, karena mau tidak mau, suka tidak suka, sekarang banyak sekali terjadi pengurangan-pengurangan karyawan karena keterbatasan dari perusahaan. Dan juga kita juga melihat bagaimana kebijakan terhadap pekerja migran karena adanya pembatasan kesehatan dan protokol kesehatan maupun keamanan juga ada di sana. Jadi ini akan juga mempengaruhi kebijakan terhadap pekerja-pekerja migran yang ada, baik itu yang dari Indonesia maupun yang dari luar. Kemudian dari sisi bisnis, bagaimana dari sisi bisnis kita melihat bahwa resource sharing antar perusahaan itu menjadi hal yang lumrah saat ini. Kemudian restrukturisasi kooperasi, jadi itu menjadi satu kebutuhan utama. Jadi kemudian optimalisasi jumlah dan lokasi pekerja. Jadi kalau dulu misalkan kita harus bekerja tersentralisir, maka sekarang work from home itu sudah menjadi hal yang lumrah, dan kemungkinan pada waktu nanti event sudah dibuka pun semua, masih tetap ada sebagian karyawan yang bekerja dari remote ataupun bekerja dari rumah. Dan kalau kita melihat bagaimana perubahan pemasok dan lokasi pabrikan supplier yang semakin mendekati customer, semakin mendekati pabrikan itu akan ada. Dengan demikian maka keterbatasan pengiriman, keterbatasan ruang lingkup, keterbatasan PSBB tidak menjadi satu masalah. Atas dasar hal ini tentunya kita harus mensikapinya secara bijak gitu. Kita tanggap yang pertama masalah-masalah kondisi sosial, kemudian kita harus terus mengadopsi dan push teknologi yang ada, yang tersedia saat ini. Tentunya kita harus konservatif dalam mengelola dana cash kita, dan tentunya juga tidak kalah pentingnya kita harus menjaga kesehatan, manfaatkan stimulus, dan mengoptimalisasi serta restrukturisasi bisnis yang ada. COVID-19 ini bukannya meninggalkan tantangan saja tanpa peluang. Kalau kita melihat peluangnya, kalau peluang yang ada menurut IDC di sini adalah mulai dari melakukan intelijensialisasi dan modernisasi daripada pemerintahan, jadi pola pemerintahannya pun harus online, serving kepada publiknya juga online, real time, gitu mendengarkannya. Jadi government juga harus berubah, shake up secara masif. Kemudian yang kedua, desentralisasi kota atau sektor-sektor klaster kota. Kalau dulunya ada kota pintar, mungkin sekarang ada komunitas pintar, lokasi pintar, dan lain sebagainya, yang dimungkinkan karena memang itu akan menjadi tempat-tempat bekerja kita dari remote area. Kemudian percepatan terhadap healthcare system kita dan melakukan transformasi digital terhadap pelayanan-pelayanan kesehatan. Kemudian sangat tumbuh sekali layanan-layanan yang sifatnya contactless, baik itu yang ada di sektor edukasi, sektor industri, bahkan sampai sektor e-commerce dan supply chain. Dan yang terakhir tentunya akselerasi kebutuhan global supply chain yang tidak hanya mengandalkan China. Kalau dahulu hanya China yang menjadi global supply chain, maka kita juga melihat bahwa local supply chain akan tumbuh. Jadi dengan demikian tentunya peluang-peluang buat kita ke depan masih terbuka lebar. Kalau kita melihat juga bagaimana ekosistem otomotif pasca COVID-19 dengan adanya globalisasi yang timbul pasca COVID-19, kalau kita melihat bagaimana dari sisi pengguna. Pengguna dalam sini kita melihat ada 4 segmen, yaitu segmen pemerintahan dan fasilitas kesehatan, kemudian kedua adalah segmen individu dan keluarga, yang ketiga segmen korporasi, yang keempat segmen retail.
kita melihat bahwasanya kolaborasi virtual itu meningkat, penggunaan interaksi fisik itu diminimalisir semaksimal mungkin, transportasi yang dibutuhkan itu yang bersifat prioritas, transportasi publik maksudnya, dan juga mempunyai treatment yang khusus terhadap protokol-protokol kesehatan, sehingga demikian diperlukan juga jaminan keamanan publik dan bisa menjangkau seluruh populasi masyarakat. Itu yang diperlukan oleh government atau pelayanan publik, termasuk juga fasilitas kesehatan. Bagaimana dengan pengguna individu dan keluarga? Meningkatnya kebutuhan dalam lingkup terbatas. Jadi pergerakan mereka sangat-sangat terbatas. Dengan demikian meningkatkan juga penggunaan perangkat digital dan juga dibutuhkan oleh mereka fleksibilitas pembayaran untuk pengguna atau pembelian daripada perangkat transportasi tersebut, kemudian meningkatkan penggunaan tracking dan pergerakan antar anggota keluarga dan individu, dan transaksi juga kembali lagi mereka prioritaskan online, semuanya serba online. Kemudian dari sisi pengguna korporasi seperti apa, kita melihat peningkatan kebutuhan terhadap remote office meningkat, itu tidak hanya yang ada tersentralisir, peningkatan kebutuhan sarana bekerja di mana saja dengan protokol keamanan menjadi sangat penting, di jalan pun kalau bisa mereka bekerja di jalan, dengan demikian tentunya baik itu perangkat, transportasi, maupun perangkat pendukung bekerja di jalan menjadi sangat penting. Kemudian peningkatan juga digitalisasi korporasi dan adopsi layanan yang berbasis cloud ini menjadi meningkat. Peningkatan sharing resource perkantoran juga saat ini menjadi hal yang wajar di kalangan korporasi, baik itu korporasi tingkat besar, menengah, ataupun UMKM. Bagaimana dengan sektor retail? Kita melihat bahwa sektor retail semakin mengadopsi toko online dan e-commerce, kemudian semakin meningkatkan pengiriman online, sarana transportasi dibutuhkan untuk melayani komunitas yang jumlahnya terbatas, lingkupnya terbatas, dan juga areanya terbatas. Kemudian kalau kita melihat rantai pemasok daripada retail juga semakin terdistribusi dan semakin terlokalisir. Ini yang kita sebut dengan globalisasi. Dari sisi pengguna seperti itu. Bagaimana dengan ekosistem pasca COVID dari sisi penyedia? Kita melihat dari 4 hal. Yang pertama adalah penyedia pabrikan. Bagaimana pabrikan melihat? Kita lihat juga bagaimana peningkatan otomasi dilakukan di sektor itu dan penggunaan teknologi Internet of Things menjadi satu mutlak harus mereka lakukan. Kemudian yang kedua, peningkatan online order dan delivery order juga meningkat drastis. Implementasi zero stock dan on-demand manufacturing juga tumbuh. Kemudian peningkatan terhadap resource sharing, baik itu resource yang sifatnya pasif maupun aktif, itu sekarang menjadi hal yang lumrah untuk setiap pabrik. Bagaimana dengan penyedia spare part atau suku cadang? Kita melihat bahwa peningkatan kebutuhan spare part lokal meningkat, gitu. Dengan demikian maka peningkatan fleksibilitas daripada pemenuhan spare part lokal itu menjadi satu opportunity baru untuk penyedia spare part. Di samping itu, kalau kita melihat juga peningkatan fleksibilitas pembayaran, baik itu pembelian untuk modal pembelian ataupun untuk pembayaran pembeliannya sendiri. Kemudian peningkatan layanan online ordering itu dilakukan, perubahan pemasok, lokasi pabrikan atau supplier dan warehouse yang terdistribusi mendekati lokal-lokal, sektor industri itu menjadi hal yang dibutuhkan saat ini. Bagaimana dengan penyedia layanan penjualan dan purna jual? Kalau kita melihat peningkatan kebutuhan aplikasi video conferencing ataupun virtual meeting, baik itu antara pemasok, penjual, purna jual, dan customer, itu menjadi satu kebutuhan saat ini. Di samping itu juga peningkatan aplikasi dan pemeliharaan via platform e-commerce. Jadi kalau jualan via e-commerce, jualan via online, kita melihat sendiri dalam bulan Mei dan Juni kemarin meningkatnya 10-25% penjualan melalui platform online. Kemudian peningkatan layanan home care, baik itu untuk services maupun untuk drive-thru atau drive test, itu juga sekarang tersedia dan semakin meningkat kebutuhannya untuk kembali lagi nge-push daripada demand itu sendiri. Di samping itu juga peningkatan layanan fitur bekerja dari kendaraan ini menjadi satu kebutuhan.
Dengan demikian, kita melihat juga bagaimana pemasok industri melihatnya. Kalau kita melihat, maka yang terjadi adalah percepatan mobil dan kendaraan pintar. Kalau kita melihat sekarang semakin tumbuh dan semakin diminati. Kemudian percepatan implementasi jaringan 5G yang memungkinkan tanpa latensi dan autonomous car itu tumbuh di kita. Di samping itu juga percepatan implementasi IoT, artificial intelligence, dan robotik itu menjadi sangat wajar di saat ini yang dimungkinkan dan dikembangkan oleh pemasok teknologi. Di samping itu juga pemasok teknologi saat ini menyediakan layanan managed service kendaraan atau otomotif untuk semua jenis kendaraan. Tidak hanya yang high-end saja ataupun yang premium saja. Nah, kesimpulannya, rekan-rekan semua, bahwa di kala pandemi COVID-19 ini, pelaku usaha harus mensikapi dengan apa? Yang pertama tentunya kita harus tanggap dan proaktif untuk melakukan antisipasi dini terhadap perubahan cara dan pola kerja. Yang kedua, kita harus melakukan restrukturisasi bisnis, dan tentunya kita harus tetap meraih peluang yang masih ada. Jangan tunggu nanti, tapi lakukan mulai saat ini. Kemudian yang ketiga, kita harus menggalang kerjasama untuk seluruh stakeholder, baik dalam bidang maupun antar bidang, untuk memungkinkan sinergi. Dan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita melihat ke depan, kita harus menata kembali kerangka regulasi dan stimulus yang diperlukan terhadap industri otomotif yang ada di tanah air, baik yang orientasinya domestic market maupun pasar ekspor. Kalau kita melihat pasar ekspor terdampak saat ini, tentunya kita harus melihat juga bagaimana kita bisa memberikan stimulus untuk bisa mendongkrak kembali ekspor maupun market domestik kita. Roadmap Industri 4.0 juga kita harus melihat lagi, serta acuan target yang harus kita capai tentunya sampai dengan nanti tahun 2030. Kuncinya 3 hal, kita untuk new teknologi, new proses, new mindset, new skill set, bahkan new job set, kita harus mengadopsi dan beradaptasi dengannya. Setelah itu kita harus mengakselerasi, baik itu mengakselerasi policy yang diperlukan, mengakselerasi skill yang diperlukan, bahkan tingkat pendidikan formal yang diperlukan untuk bisa mengakselerasi pertumbuhan kita ke depan. Dan yang penting juga, yang nomor 3 adalah kita harus selalu melakukan kooperasi satu dengan yang lain. Kita harus men-treat personal data yang ada, kita harus memprevent adanya fraud yang kemungkinan bisa terjadi di antaranya. Tentunya partisipasi semua ekosistem adalah menjadi kunci utama keberhasilan kooperasi ini, dan juga human resource itu menjadi sangat penting. Dengan demikian kita sudah melihat bahwasanya user yang ada di Indonesia sudah menjadi active use daripada perangkat digital dan daripada industri 4.0 itu sendiri. Kita langsung bisa berinteraksi dengan para expert, global koneksinya, dan kita bisa melakukan peer-to-peer kolaborasi secara langsung, dan tidak ada lagi batas-batasan di antara user sampai dengan ke pemasok. Itu saja dari kami yang bisa kita share. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Teguh. Berarti saat ini kita memang harus adapt acceleration and cooperation yang paling utama ya Pak ya, karena memang Indonesia sendiri industrinya memang masih amat sangat berkembang. Ya, baik. Selanjutnya kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kita akan memasuki sesi berikutnya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Teguh Prasetya untuk presentasi hari ini. Kepada Bapak Ibu, kita akan mengambil waktu sejenak untuk polling pertama kita. Sebentar lagi akan muncul di polling di layar Bapak dan Ibu. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu dapat berpartisipasi untuk memberikan pilihannya atas judul webinar yang sudah tersedia di layar Bapak dan Ibu. Supaya kami tentunya dapat memberikan manfaat yang lebih baik lagi, memberikan webinar yang lebih baik lagi ke depannya. Baik, saat ini pertanyaannya sudah ada. Which sector would you like to have a webinar on? Machine tools, part components, accessories, manufacturing and process automation, fluid power and system, factory and asset management, precision tools, drives and control, air power,
and Services. Baik, kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu masih ada waktu kurang lebih 20 detik untuk memberikan pilihannya. Sementara itu saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung. Kami informasikan bahwa saat ini kami akan mematikan audio, suara, dan video dari Bapak dan Ibu demi kenyamanan bersama. Baik. Baik, kita masih menerima pilihan dari Bapak dan Ibu. Lalu juga kami akan informasikan bahwa presentasi ini akan diberikan kepada Bapak dan Ibu setelah webinar hari ini selesai dan akan diberikan dalam waktu 2 hari kerja. Apabila Bapak dan Ibu ada question dan answer, mohon kepada Bapak Ibu dapat menahan sebentar dan dapat ditanyakan setelah sesi terakhir. Baik, saat ini kita sudah memiliki hasil, kita akan tutup pollingnya. Saat ini hasil terbanyak kita untuk polling hari ini sebanyak 69% Bapak dan Ibu berharap berikutnya melihat manufacturing and process automation. Selanjutnya berikutnya yang terbesar pilihan berikutnya itu jatuh kepada part, komponen, dan aksesoris. Ya, baik. Untuk polling saat ini kita sudah tutup. Kami akan informasikan kepada Bapak dan Ibu untuk polling question berikutnya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Selanjutnya kita akan memasuki ke speaker kita yang kedua. Beliau ini merupakan seseorang yang sudah berkecimpung di dunia factory automation business sejak 2002. Beliau juga merupakan seseorang yang berdedikasi tinggi dan terutama dukungannya di PT Mitsubishi Electric Indonesia sejak pertama kali perusahaan ini dibangun. Mari kita sambut Pak Ivan Chandra selaku Deputy General Manager Industrial Automation Department PT Mitsubishi Electric Indonesia. Hai Pak Ivan. Halo, halo. Halo Ibu Tina. Hai, selamat siang kali ya Pak ya, saya bilangnya berarti bukannya ngopi. Bapak sudah makan siang, mungkin pertanyaannya kita kali ya. Belum atuh. Oke, Pak Ivan ini merupakan sedikit kenalan dulu ke Pak Ivan Chandra selaku dari perwakilan Mitsubishi Electric Indonesia. Pak Ivan itu merupakan salah satu eksibitor kita yang sudah sangat setia mendukung manufacturing Indonesia ya Pak ya. Ya, jadi saat ini kita berkesempatan mengundang Pak Ivan untuk membantu kita dengan presentasi. Mungkin sekarang kita bisa siap-siap nih Pak Ivan. Pak Ivan sudah ready dengan presentasinya? Ya. Saya coba share ya. Boleh, coba Pak. Baik, kita sudah melihat. Sebentar. Oke, sudah terlihat? Sudah Pak, boleh langsung dimulai. Kita mulai aja ya. Ya, Selamat siang semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Greeting dari Mitsubishi Electric Indonesia, saya berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ivan Chandra, selaku Deputy General Manager dari Industrial Automation PT Mitsubishi Electric Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit sharing mengenai automotive manufacturing industry di Indonesia, industry view production impacts and strategy implementations di masa pandemik yang kita hadapi sekarang ini. Namun yang saya sampaikan ini adalah pembahasan dari perspektif atau dari sudut pandang Mitsubishi Electric. Oke. Berikut merupakan 4 topik outline agenda pembahasan yang akan saya sharing pada kesempatan kali ini. Kita mulai dari pengenalan sedikit mengenai PT Mitsubishi Electric Indonesia. Mitsubishi Electric Indonesia berdiri sejak 2012 dan sekarang kami sudah memiliki 5 offices dengan 1 head office kami di Jakarta dan 4 representative office. Sekarang kami mempunyai total 167 karyawan dan terbagi menjadi 2 main bisnis di Indonesia,
yaitu untuk factory automation product dan juga living environment product. Untuk factory automation business, kami sekarang mempunyai 8 business partner sebagai authorized distributor yang berlokasi di Jakarta, di Bandung, Semarang, dan Surabaya. Untuk detail informasinya mungkin bisa dilihat di dalam official website dan akun sosial media kami. Lalu ini adalah mungkin gambaran saja bahwa ini adalah line up untuk factory automation product. Seperti yang sudah kita ketahui, kita punya PLC, HMI, drive control, seperti inverter, servo, dan robot, distribution control equipment, dan juga Mitsubishi mempunyai mechatronic product seperti NC, EDM, dan laser processing machine. Lalu kita masuk untuk topik yang kedua, kami akan sharing sedikit informasi dari market share kami. Seperti yang terlihat di slide ini, bahwa Mitsubishi Electric mempunyai market share untuk factory automation product yang terbesar di Jepang. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan topik kita yang ketiga mengenai bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap otomotif industri di Indonesia. Tapi sekali lagi, ini adalah dari sudut pandang atau perspektif kami sebagai manufacturer factory automation product. Mungkin untuk detailnya nanti kita bisa mendapatkan informasi lebih lengkap dari Gaikindo dengan Pak Kukuh nanti, yang memang kapasitas beliau untuk itu. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa otomotif sektor mendapatkan tantangan yang sangat besar dan terkena dampak yang cukup terasa dikarenakan oleh pandemi ini. Berdasarkan dari data yang saya dapat, bisa terlihat bahwa semua negara, khususnya di ASEAN, mengalami penurunan sales pada kuartal 1 di tahun 2020 ini dibandingkan dengan kuartal 1 tahun lalu 2019. Untuk di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari Gaikindo, kita dapat melihat bahwa total penjualan mobil di tahun 2020 dari Januari hingga Mei turun 41% dibandingkan dengan penjualan pada periode yang sama di tahun 2019. Dampak dari pandemi COVID-19 ini mulai terlihat pada 2 bulan terakhir di April dan Mei, yang dimulai sejak pertengahan Maret, di mana pemerintah mulai memberlakukan kebijakan stay at home atau PSBB. Hal ini juga yang menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan adanya penurunan daya beli masyarakat di dalam pasar dan berdampak pada operasional serta produktivitas industri otomotif di Indonesia. Sehingga dengan adanya penurunan sales di 2 bulan terakhir ini berpengaruh pada total produksi mobil tahun 2020 untuk periode bulan Januari hingga Mei turun sekitar 33% dibandingkan dengan total produksi tahun 2019. Oleh karenanya, inovasi digital dapat menjadi salah satu strategi terbaik dalam menghadapi new normal dengan tetap mengedepankan kepatuhan dalam penerapan protokol kesehatan sebaik-baiknya. Saya pikir tidak ada yang dapat memberikan jawaban pasti mengenai kapan berakhirnya pandemik ini. Akan tetapi, apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa kita kontrol sekarang adalah dalam pengendalian mengenai total cost ownership di pabrik kita masing-masing. Sehingga kita bisa mendapatkan keseimbangan antara total produksi dengan pengendalian efisiensi biaya dari produksi itu sendiri. Oleh karenanya Mitsubishi Electric dengan e-Factory Solutions, kami menawarkan sebuah sistem terintegrasi yang berbasis digitalisasi untuk factory. Di masa pandemik ini dan di era industri 4.0 atau Making Indonesia 4.0, sektor industri mengalami tantangan sekaligus lompatan yang besar di era kemajuan teknologi digital dan internet. Seperti yang kita ketahui bersama, Making Indonesia 4.0 mengutamakan 5 sektor industri yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap PDB nasional, yaitu otomotif, makanan minuman, tekstil, kimia, dan elektronik.
Dan untuk bertahan dari kondisi yang kita hadapi saat ini, mengimplementasikan digitalisasi dan IoT bisa menjadi salah satu solusi untuk itu. Tidak hanya dari shop floor level yang berperan sebagai dasar dari produksi yang lain di dalam otomasi production system, akan tetapi juga terintegrasi sampai dengan level sistem IT. Ini berarti bahwa semuanya akan menjadi digitalisasi dan optimalisasi yang akan berdampak pada proses produksi yang akan membawa pada efisiensi level yang lebih baik. Untuk itu, kami mempunyai 4 pilar basis teknologi di dalam e-factory, seperti data collection technology, data communications, data processing, dan data analysis di dalam mengimplementasikan transformasi digital dan pengenalan Internet of Things. Lalu ini adalah arsitektur dari konsep e-factory solution kami, di mana tujuannya adalah agar kami dapat membantu dalam meningkatkan kinerja setiap perusahaan manufaktur sehingga dapat memberikan manfaat seperti pengurangan total biaya kepemilikan atau TCO, memaksimalkan produktivitas, dan juga integrasi sebuah sistem tanpa batas. Untuk bisa merangkum sebuah konsep seperti ini, berarti kita membutuhkan visualisasi, analisa, dan improvement atau perubahan yang lebih baik. Slide ini menggambarkan dari sebuah simulasi konsep e-factory. Sebuah automation system yang berada di production line akan terintegrasi di dalam sebuah proses engineering management system. Di mana pada proses produksi ini kita dapat melihat data digital yang tervisualisasi sehingga kita dapat gunakan sebagai analisa untuk mendapatkan perubahan, sehingga tercapai efisiensi produksi yang lebih baik, seperti predictive maintenance, menekan biaya yang disebabkan oleh kualitas produk yang kurang baik, dan meningkatkan produktivitas. Ini adalah bagian dari engineering management system. Dengan adanya engineering management system di factory yang lebih baik, akan memberikan hasil yang lebih baik pula dalam mengoptimalkan sebuah sistem supply chain, seperti dalam hal pengaturan pengadaan berdasarkan inventory dan rencana produksi, menyesuaikan produksi berdasarkan saluran distribusi, dan juga penyediaan layanan yang cepat dengan keterlacakan sampai dengan perkiraan penerimaan pesanan. Oke, sekarang mungkin saya akan coba untuk memperlihatkan sebuah video tentang gambaran e-factory solutions. Semoga bisa lebih memperjelas tentang konsep e-factory FAIT integration system. Video ini berdurasi cukup lama, hampir 10 menit. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu, kita akan putar sampai dengan menit keempat saja.
Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberi sedikit gambaran mengenai opini dari sudut pandang kami mengenai topik pembahasan ini. Akhir kata, kita semua berharap dan selalu beroptimis bahwa sektor industri di Indonesia, khususnya otomotif industri, dapat bangkit kembali dan pulih secepatnya dalam menghadapi tantangan ini. Terima kasih, dan saya kembalikan ke Ibu Ti. Oke, makasih Pak Ivan. Terima kasih sekali untuk presentasinya hari ini. Baik, Pak Ivan Chandra dan Pak Teguh, sementara sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi kita tampung dulu ya Pak ya. Kita tampung dulu, kita akan jawab kemudian nanti di sesi terakhir setelah speaker kita berbicara. Nah, kepada Bapak Ibu sekalian, kita memasuki waktu untuk sesi polling kedua, iklan kedua kita nih. Mohon dibantu untuk partisipasi aktifnya supaya Bapak dan Ibu dapat memilih webinar yang menjadi pilihan Bapak dan Ibu untuk berikutnya. Baik, saat ini pilihan topik sudah keluar. Which topic is more engaging? The way to power up maintenance through cloud and IoT. Are you manufacturing 4.0 already? The secret of data to drive better plant performance. Getting ready for the post-COVID-19 pandemic maintenance operation. How to keep your manufacturing company running post-COVID-19. Baik Bapak dan Ibu, masih memiliki waktu kurang lebih 20 detik untuk memilih. Kami mohon partisipasinya. Saat ini kami informasikan kembali kepada Bapak dan Ibu-Ibu yang baru saja bergabung. Presentasi ini memang akan disampaikan dalam bahasa, tapi seperti Bapak-Bapak dan Ibu yang lihat, beberapa presentasi sudah disampaikan bentuk PPT-nya dalam bahasa Inggris. Jadi kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang menginginkan presentasinya, jangan khawatir, kami akan sharing untuk presentasinya tersebut, dan tentunya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu apabila ada Q&A akan ada waktunya nanti. Baik, saat ini kami sudah tutup untuk polling session-nya. Terima kasih kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian. Saat ini pilihan tertinggi adalah kepada how to keep your manufacturing company running post COVID-19. Tertinggi yang kedua adalah kepada are you manufacturing 4.0 ready, the secret of data to drive better plant performance. Terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian atas pilihannya. Kita akan lanjut kepada sesi berikutnya, yaitu kepada pembicara terakhir kita hari ini. Beliau merupakan General Secretary dari salah satu asosiasi yang kita kenal cukup besar ya di Indonesia. Beliau merupakan General Secretary dari Association of Indonesian Motor Vehicle Industry, GAIKINDO. Kepada Pak Kuku, halo Pak Kuku. Selamat siang Pak Kuku. Halo, selamat siang. Terima kasih waktunya. Iya Pak, boleh Pak, mungkin kita bisa langsung untuk Bapak bisa bantu untuk presentasikan kalau dari sisi GAIKINDO-nya sendiri gimana nih Pak? Baik, saya akan sampaikan. Saya bisa sharing presentasi? Sudah bisa Pak. Oke, sudah bisa ya. Oke, ya. Ya. Saya full screen, baik. Udah bisa dilihat full screen atau masih terpisah? Belum Pak, masih kecil, layarnya masih kecil. Mungkin ya? bisa dibantu F5 ya, saja. Besar ya? Sudah besar Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang ikut dalam webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali tadi ada dua pembicara terdahulu saya dari Pak Teguh Prasetyo dan juga dari Pak Ivan yang memberikan gambaran mengenai bagaimana cara atau kondisi yang dihadapi oleh industri otomotif, dan saya akan menyampaikan kondisi saat ini. Memang berat, tadi juga dari TV disampaikan, yang ini yang kadang-kadang juga bahasa yang digunakan itu serem semuanya, anjlok, mogok, dan sebagainya. Ini juga saya ingin membenarkan bahwa memang ini kita menghadapi kesulitan, tapi jangan terlalu pesimis, kita berupaya untuk mencarikan jalan keluarnya. Baik, ini layoutnya, kita lewatin saja. Saya akan memberikan gambaran bahwa kita harusnya cukup optimis bahwa di Indonesia sampai saat ini adalah sebagai negara terbesar kedua dalam hal produksi kendaraan bermotor roda 4 setelah Thailand.
Ini yang bertahun-tahun kita upayakan untuk, harusnya tadi Pak Teguh juga menyatakan harusnya kita jadi leading di sini. Namun itu upaya yang tidak sesederhana yang kita bayangkan, dan kita berusaha dari para pelaku industri maupun dengan kerjasama dengan pemerintah. Kalau kita lihat ini sebagai ilustrasi aja, kita selalu berkejaran dengan Thailand. Kenapa Thailand produksinya lebih tinggi, padahal penduduknya relatif lebih sedikit? Ternyata Thailand itu memproduksi mobil baik untuk domestik maupun untuk ekspor. Ini yang harus menjadi acuan kita untuk meraih, kalau kita inginkan bahwa Indonesia harus menjadi leading di industri otomotif roda 4 ya, atau lebih. Dari kacamata domestic market, Indonesia yang terbesar di ASEAN. Jadi sepertiga pasar di ASEAN itu adanya di Indonesia. Jadi 33 atau 34% pasar roda 4 di ASEAN itu adanya di Indonesia. Dan ini yang kami sampaikan terus-menerus beberapa tahun belakangan ini, paling enggak 3, 4, 5 tahun ini, yang kadang-kadang tidak disadari oleh banyak negara pelaku industri otomotif. Belum lama ini saya juga diundang ke Korea maupun ke Jepang, saya sampaikan, look, Indonesia ini terbesar. Kalau kita bicara Asia, kemudian ada Cina, dan kemudian ada India, dan Indonesia, dan ASEAN. Di ASEAN, Indonesia 33-34% pasar otomotifnya. Kenapa enggak kemudian kita harus tingkatkan bahwa kita harus menjadi pelaku utama di industri otomotif. Inilah kesempatan yang luar biasa. Berikutnya kita lihat ini perannya. Kita lihat ada China, ada Vietnam, ada Thailand. Nah, Vietnam ini juga baru bangkit, walaupun pasar otomotif di Vietnam masih di kisaran 400-500 ribu per tahun. Sementara Indonesia sudah di atas 1 juta. Nah, yang menarik adalah kita cermati di sini adalah dibanding dengan 2 negara yang leading ataupun di negara tetangga kita, dari kacamata kepemilikan mobil atau rasio car ownership per population, Indonesia baru aja meningkat ke 99 mobil per 1.000 penduduk, sementara di Malaysia sudah jauh lebih tinggi, 490 mobil per 1.000 penduduk, Thailand di 275, dan kemudian Vietnam 34, dan yang lain-lain. Nah, yang menarik, Indonesia itu populasinya 270 juta, namun produksinya baru di sekitar 1,2-1,3. Sementara kapasitasnya kita mampu memproduksi 2,2 juta mobil per tahun, sementara penjualannya 1 jutaan. Tahun lalu kita sempat ekspor mencapai 300 ribu. Ini adalah kondisi yang realnya. Nah, oleh karena itu kita harus optimalkan. Kalau kemudian ekonominya bertumbuh terus, GDP-nya juga terus-menerus meningkat, maka rasio kepemilikan mobil juga akan meningkat, industri otomotif juga tentunya akan tumbuh, termasuk juga industri-industri pendukungnya, industri komponen, kemudian banyak hal. Inilah yang perlu kita lihat petanya, bahwa Indonesia harusnya bisa menjadi leading di industri kendaraan bermotor. Roda 4 paling enggak. Nah, kita lihat kacamatanya, memang Tiongkok atau China yang paling tinggi di dunia bahkan. Karena di Cina diproduksi, dijual secara domestik setahunnya tak kurang dari 28 juta mobil. Kemudian diikuti oleh Jepang, India, Korea Selatan, dan Indonesia. Indonesia tahun lalu di kisaran 1,1 jutaan. Jadi dari kacamata itu di Indonesia menduduki peringkat kelima, sementara di ASEAN kalau domestic marketnya menduduki peringkat 1. Nah, ini yang berita yang atau kondisi yang kurang menggembirakan, yaitu di saat COVID ini kita drop luar biasa. Tadi sudah disinggung baik di CNBC maupun Pak Teguh, Pak Ivan tadi menyinggung angka-angka bagaimana kita jatuh bebas penjualan maupun produksinya. Karena apa? Pada waktu PSBB kita menghentikan produksi para pelaku, sementara penjualan juga terhenti karena dealer tidak diizinkan untuk beroperasi.
Nah, dengan dibukanya PSBB atau ada kelonggaran dengan memasuki norma baru, alternatif bagaimana melakukan bisnisnya tadi sudah ditawarkan oleh Pak Teguh dan juga Pak Iwan. Namun yang jauh lebih penting adalah munculnya demand. Selama tidak ada demand akan susah kita memproduksi. Saat ini stoknya cukup banyak. Karena apa? Dealernya baru boleh buka. Satu hal memang kita bisa lakukan digitalisasi ataupun dengan teknologi yang baru dan sebagainya. Namun di sini adalah perubahan yang cukup berat karena perubahan sosial. Masyarakat mau beli mobil bisa saja online. Namun tetap saja pengalaman untuk menyentuh kendaraannya, mencoba bagaimana kecepatannya, responsifnya, dan sebagainya itu mereka masih akan memerlukan untuk datang ke dealer. Nah ini yang akan perlu waktu. Kami juga kemarin dapat informasi di Amerika atau kalau nggak salah di Eropa, mereka sudah melakukan itu. Nah, ini juga karena adanya COVID, mereka bisa online order, boleh test drive dalam waktu 1 minggu atau 10 hari. Memang ada peningkatan, inilah salah satu terobosan-terobosan baru. Apakah nanti juga di Indonesia bisa dilakukan? Mudah-mudahan juga bisa, karena itu juga akan memacu tumbuhnya industri. Oleh karena itu dari kacamata Gaikindo, begitu ada norma baru dan kita bisa berbisnis kembali dengan pola-pola norma baru dan tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan, harapannya kita juga bisa pulih. Tadi di dalam sebelum seminar dimulai ada pertanyaan bagaimana dengan pameran. Ya memang kita juga akan lakukan pameran, namun kembali lagi COVID-nya ini yang harus diselesaikan dulu. Nah COVID ini tidak bisa semata-mata tanggung jawab pemerintah atau Kementerian Kesehatan, tapi tanggung jawab masyarakat semua. Selama masyarakatnya tidak disiplin, kita akan sulit untuk menumbuhkan ekonomi. Nah, apakah kita akan drag on, akan berlarut-larut? Kembali lagi, disiplin, padahal disiplinnya sederhana tadi kan, gunakan masker. Saya tadi gunakan masker ini sendiri, kemudian sering cuci tangan, dan kemudian jaga jarak. Nah, ini sebetulnya tidak sulit, namun ini karena merubah sebuah kebiasaan yang sudah puluhan tahun, memang agak sulit untuk dirubah. Berikutnya, ini kinerja ekspor. Bulan lalu kami bisa menceritakan tadi Pak Teguh juga menyinggung bahwa ekspornya meningkat betul sampai di bulan Maret ekspornya masih meningkat di saat penjualan juga dibanding year on year-nya menurun. Namun ekspor memang masih meningkat sehingga bahkan beberapa anggota Gaikindo meminta izin untuk bisa tetap beroperasi karena komitmen ekspornya sampai di bulan Maret. Bahkan ini direncanakan ada yang sudah akan memulai lagi karena apa? Komitmen untuk ekspor. Dan Indonesia sudah ekspor ke 80 negara. Nah ini juga sebuah capaian yang akan kita upayakan terus. Pada masa PSBB kemarin kami juga bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Bappenas, dan juga Kementerian Perindustrian tentunya, mencari terobosan-terobosan. Yang kita ingin lakukan adalah kita ingin mengoptimalisasi kapasitas produksi kendaraan bermotor di Indonesia. Gaikindo tahun lalu juga sudah ke Australia untuk memanfaatkan peluang yang ada di sana, karena pemerintah juga sudah punya agreement, yaitu Indonesia, Australia, CEPA. Namun PR-nya masih banyak yang mau dilakukan, yaitu Indonesia memang sudah mampu mengekspor ke 80 negara, namun jumlahnya masih kurang. Kita baru 300.000, sementara Thailand sudah mampu mengekspor sampai 1 juta CBU, kendaraan lengkap. Nah inilah yang harus kita kerjakan, PR-nya. Kita sudah bekerja dengan pemerintah untuk mendatangi para prinsipal. Kenapa nggak gunakan Indonesia menjadi basis produksi untuk tujuan ekspor? Kita mampu bikin kok. Nah Australia itu punya pasar domestik sekitar 1,2 juta mobil setahun. Industri otomotifnya sudah berhenti, nggak ada lagi industri otomotif di Australia semenjak tahun 2017. Artinya apa? Indonesia sebagai negara terdekat secara geografi harusnya mampu, dan kita punya produknya, tinggal meningkatkan
variannya dan sebagainya. Ini yang kita mintakan kepada prinsipal bersama dengan pemerintah. Kenapa harus lewat negara lain? Misalnya kenapa harus dari Thailand misalnya kan? Karena Indonesia bisa lebih dekat, shipment-nya pun lebih hemat. Karena dalam waktu 7 hari sudah sampai dibanding dari negara lain. Ini yang harus kita raih. Intinya adalah kita meminta pada prinsipal untuk merelokasi order. Kalau ada order untuk ekspor misalnya ke Amerika Selatan, kenapa dari negara lain, kenapa nggak dari Indonesia? Toh kapasitas produksinya masih ada. Inilah tantangan-tantangan, ada COVID, nggak ada COVID, inilah yang harus kita kerjakan. Apalagi ada COVID, kita harus meningkatkan apa yang bisa kita lakukan. Jadi memang menurun semuanya, dari kacamata produksi menurun, kemudian pasarnya menurun, ekspornya pun menurun. Demikian juga importnya, mudah-mudahan importnya juga semakin menurun. Nah, ini kondisinya, tadi sudah singgung, tidak kurang dari 1,5 juta orang bekerja di sektor industri otomotif. Ini sangat penting. Jadi kalau ada 1,5 juta orang bekerja di sektor industri otomotif, paling tidak ada 4,5 sampai 5 juta orang yang kehidupannya tergantung dari atau dipengaruhi oleh kinerja sektor otomotif. Jadi ini harus kita pertahankan, kita bekerja sama dengan pemerintah untuk mengupayakan pada saat COVID kemarin jangan sampai terganggu. Kita harus bisa segera bangkit karena begitu besar yang tergantung dari sektor ini. Dan perlu diingat juga dari sektor ini adalah sektor formal. Orang-orang yang bekerja dan mereka memerlukan keahlian tertentu. Jadi penggantiannya juga tidak gampang. Inilah yang kita upayakan untuk bisa kita pertahankan terus karena pentingnya sektor otomotif ini. Ini juga menggambarkan statistiknya. Dengan adanya proyek-proyek infrastruktur ini juga mendukung tumbuhnya industri otomotif. Penyebarannya sudah kelihatan. Memang ada pergeseran, tapi sudah ada perbaikan. 15 tahun yang lalu, penjualan kendaraan bermotor itu berkonsentrasi di Pulau Jawa, hampir 80%. Sekarang sudah menurun tinggal 60%. Penyebarannya sudah lebih merata. Ini terkait dengan munculnya proyek-proyek infrastruktur, kemudian proyek-proyek ataupun lokasi-lokasi wisata di banyak daerah. Inilah yang mendorong industri otomotif kita juga tumbuh bersama dengan tumbuhnya infrastruktur. Dan ini juga akan ikut mendorong peningkatan kondisi ekonomi di banyak daerah di Indonesia. Ini gambaran mengenai kendaraan-kendaraan model yang laku di Indonesia. Ini yang kita harapkan juga akan terus bertambah. Saat ini Indonesia masih mengandalkan pada jenis MPV. Kendaraan yang mempunyai kursi 7. Karena apa? Sekali muat banyak orang. Nah, masalahnya kendaraan-kendaraan ini hanya diminati di Indonesia dan beberapa negara di ASEAN. Sementara minat dunia itu lebih banyak ke jenis SUV. Ini nanti kaitannya dengan upaya Gaikindo bersama pemerintah untuk meningkatkan varian-varian mobil ini yang bisa diekspor. Kalau kita bikin MPV, lakunya hanya di ASEAN dan di Indonesia. Tapi kalau kita bikin SUV, kita bisa laku di banyak negara. Demikian juga dengan sedan. Inilah yang sedang diupayakan, mudah-mudahan juga bisa berjalan, sehingga kita punya berbagai varian yang dibutuhkan oleh negara lain, bukan hanya untuk domestik saja. Kaitannya apa? Kalau kita punya varian banyak, komponennya juga banyak, kita bisa menjadi pemain global. Nah, ini pentingnya juga industri komponen sebagai pendukung. Jangan industri komponen hanya melihat dari kacamata pasar domestiknya yang bagus. Kalau kita bisa supply ke brand-brand yang baik dan kemudian produknya global, berarti komponennya bisa mensuplai atau memasuk ke negara lain yang punya industri otomotif. Bukan sekedar untuk OEM-nya, tapi juga memungkinkan untuk membuka peluang untuk menjadi pemasok untuk aftermarket-nya. Aftermarket-nya luar biasa kan? Kalau kita bisa bermain keluar, jangan hanya melihat pasar domestik Indonesia saja. Namun pasar domestik Indonesia saja itu sudah menjadikan semacam basis yang kuat bahwa kita punya domestic market yang cukup skalanya cukup memungkinkan untuk tumbuh lebih lanjut. Nah, ini hanya ilustrasi aja
kita harapkan di tahun 2025 mungkin akan mundur karena adanya COVID, bisa mengekspor setidaknya 1 juta mobil CPU. Ini gambaran ekspor, ada 5 top destination ekspor mobil, walaupun sudah ekspor ke 80 negara, tapi utamanya kita ekspor ke Filipina, Vietnam, Saudi Arabia, Thailand, dan Jepang. Perlu dicatat kita juga ekspor ke Jepang. Sedikit terkait dengan mobil listrik, saya singgung, karena ini juga sempat ramai, namun salah satu kendalanya adalah memang harganya masih mahal, dan dari Asosiasi Industri Otomotif Dunia, OICA, berpandangan bahwa electric vehicle itu bukan satu-satunya pilihan powertrain untuk masa depan transportasi, karena ada beberapa pilihan. Nah, ini yang akan kami singgung, bahwa Indonesia perlu dipertimbangkan hal seperti ini. Mayoritas pembeli kendaraan bermotor di Indonesia ini membeli kendaraan yang harganya di bawah 300 jutaan. Sementara umumnya ada di samping kiri presentasi, umumnya kendaraan-kendaraan XEV atau berbagai jenis electric vehicle, mulai dari hybrid sampai yang fuel cell electric vehicle itu harganya masih relatif mahal, di atas $0,5 miliar. Nah, ini yang menjadi pertimbangan. Karena apa? Kalau harganya masih mahal, volumenya kecil. Kalau volumenya kecil, maka skala ekonominya juga akan berat. Indonesia punya pilihan, karena electric vehicle itu ada beberapa tujuan, di samping untuk mengurangi ketergantungan dari fossil fuel, juga untuk mengurangi emisi. Indonesia punya alternatif, karena Indonesia adalah produsen biodiesel. Nah, saat ini sudah berlaku, sudah dilaksanakan mulai tahun kemarin, yang namanya B30. Artinya itu dalam solar atau diesel fuel itu, 30% itu dalam 1 liter, 30%-nya adalah kandungan minyak nabati. Nah, ini yang bisa dikembangkan. Indonesia adalah pelopor di penggunaan B30 ini. Satu-satunya di dunia yang sudah menggunakan B30. Nah, ini bisa dikembangkan terus, dan ini juga lebih, emisinya juga lebih bagus ketimbang yang fossil fuel. Dan ini tidak banyak merubah spesifikasi kendaraan. Ini alternatifnya yang bersinggungan dengan tadi IoT dan sebagainya. Di tahun 2025 akan makin banyak masyarakat yang berpenghasilan lebih baik, kemudian proses digitalisasi dan sebagainya juga akan muncul. Kita juga perlu merevitalisasi, tadi disinggung mengenai industri 4.0 dan sebagainya. Memang iya, umumnya industri otomotif sudah mengadopsi cukup banyak dan sudah melakukannya dengan bertahap, dan ini adalah salah satu yang menjadi kunci di industri otomotif. Terakhir yang bisa kami sampaikan adalah dalam upaya untuk tetap mempertahankan industri otomotif, ada upaya untuk harmonisasi. Kenapa harmonisasi pajak kendaraan bermotor ini perlu disampaikan? Karena ini akan bisa mendorong berkesinambungannya pertumbuhan industri itu sendiri, juga kemudian memberikan tambahan revenue ke pemerintah maupun upaya pengurangan emisi. Nah, tadi juga saya singgung kenapa emisi ini harus diturunkan dan sebagainya, karena memang kita punya komitmen untuk mencegah atau mengurangi dampak dari efek rumah kaca. Dan dengan adanya harmonisasi ini, maka ada keseimbangan jenis-jenis kendaraan itu pajaknya lebih harmonis. Semula itu sedan terkena pajak yang cukup tinggi, antara 30% sampai 125%. Dengan harmonisasi ini akan lebih seimbang, sehingga nanti akan masyarakat makin banyak punya pilihan, dan industri juga akan melihat untuk mulai memikirkan untuk memproduksi kendaraan-kendaraan lain yang laku di pasar domestik maupun di pasar dunia. Jadi ini gambaran mengenai industri otomotif kita. Kita memang berat dalam menghadapi COVID,
namun kita juga berkeyakinan kita akan tumbuh seperti halnya pada waktu di tahun 1998, waktu ada krisis ekonomi global, sudah terdampak pada waktu itu produksinya, penjualannya turun hanya tinggal 50.000 setahun. Nah, tahun ini di 2020 kemungkinan kita bisa bertahan di kisaran total wholesale-nya 600.000. Kira-kira keadaan menyerupai apa yang terjadi di tahun 2008-2009. Kira-kira itu yang bisa sampaikan, memberikan gambaran, ini loh industri otomotif kita punya potensi untuk menjadi pemain global, karena saat ini kita nomor 2 dari kacamata produksi di ASEAN. Namun kita punya peluang untuk naik ke atas apabila kita mampu mempertahankan kondisi ini. Saya rasa saya tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Kukuh Kumara untuk presentasinya hari ini. Untuk Pak Kukuh, dari hasil presentasinya sendiri sudah banyak pertanyaan nih. Jadi kepada Bapak-Bapak sekalian, boleh mungkin ditunggu sebentar karena kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Dengan berakhirnya presentasi dari Pak Kukuh untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, dengan ini saya membuka sesi tanya jawab. Saat ini kita sudah menerima beberapa sesi tanya jawab. Apabila Bapak dan Ibu sudah memiliki pertanyaan, mohon dapat menuliskan pertanyaan Bapak Ibu sekalian pada kolom Q&A yang telah tersedia, dan kami mohon informasikan kepada pertanyaan tersebut ditujukan. Baik, saat ini mungkin saya boleh arahkan dulu untuk Pak Teguh. Pak Teguh, tadi ada pertanyaan dari Pak Dani Wicaksono. Untuk Pak Teguh, apakah langkah awal untuk upgrade industri manufacture ke industri 4.0? Ya, terima kasih. Kayaknya sudah saya jawab online juga tuh di situ. Bahwa yang pertama tentunya kita harus siapkan roadmap ya. Itu langkah yang paling awal. Jadi dari Kementerian Perindustrian juga sudah memberikan guidance tentang bagaimana setiap industri itu bisa menuju ke industri 4.0. Level yang paling bawah itu level 1 sebenarnya. Level 1 adalah ketersediaan roadmap daripada perusahaan tersebut untuk menuju ke industri 4.0. Nah, ini dulu nih, siapin roadmap, dan roadmap itu sebenarnya kan melihat juga yang kritikal ya. Dari yang kritikal di dalam satu perusahaan itu apa, misalkan ini adalah untuk operasional perusahaan yang sekarang masih jalannya atau bisnis prosesnya secara manual, ini yang dilakukan otomasi dulu. Jadi itu biasanya. Mungkin menjawab itu ya, itu tahapan yang paling dasar. Baik. Lalu Pak, ada pertanyaan berikut lagi, kita lanjutkan untuk Pak Teguh. Ada pertanyaan dari Pak Bobi Sumarko. Menurut Pak Teguh, bagaimana berapa waktu, berapa lama yang dibutuhkan untuk lokalisasi berupa pemenuhan komponen dan raw materials dalam negeri? Karena saat ini kan kebutuhan raw materials maupun komponen sangat tergantung dari produk impor nih Pak. Nah, itu kembali lagi ya. Saya rasa ini kembali lagi kepada komitmen seluruh stakeholder dalam hal ini. Jadi stakeholder itu kan tidak hanya pembuat komponennya sendiri, gitu, tapi juga raw materialnya, ketersediaannya bagaimana. Nah, ini kalau kita bersama-sama sepakat, tentunya dalam jangka waktu 1 tahun ke depan kita sudah bisa memenuhi diri kita sendiri ya. Itu kan satu cita-cita yang dari dulu kita ingin mendapatkan ekosistem kita, ya kita bawa semuanya ada di sini gitu ya. Karena itu yang paling dekat dengan kita. Jawabannya sangat tergantung willingness semua pihak, semua stakeholder. Jadi kalau masih ada yang terpisah-pisah, terpilah-pilah, ini harus segera dilakukan di sini. Jadi kuncinya di sana. Karena bagaimanapun dengan ekosistem ada, tentunya akan lebih efisien, lebih ekonomis, itu tadi seperti diutarakan Pak Kukuh juga, kita tidak hanya menjawab pasar domestik, tapi juga bisa menjawab pasar global. Nah, ini Mbak, ini yang harus kita ciptakan bersama-sama. Jadi kalau ditanya berapa lama, berapa cepat, secepat komunitas atau ekosistem itu bersama-sama mewujudkan. Mau 6 bulan, mau 1 tahun, mau 10 tahun, juga
bisa gitu. Satu contoh misalkan mobil nasional gitu ya. Mobil nasional kita ini kan cita-cita jangka panjang gitu. Nggak nyampe-nyampe gitu. Karena kita masih secara ekosistem kita masih ngomong enggak, kita brand global oke kok gitu ya. Nah, ini yang jadi problem. Padahal demand di masyarakat itu agak berbeda. Contohnya saja ada mobil Cina yang baru masuk. Dan baru masuk aja mereka dengan fitur yang dipenuhi dan mereka mendengar masyarakat tuntutannya seperti itu, mereka bisa jualan dengan jumlah yang sangat signifikan loh gitu, bahkan mengalahkan brand-brand yang sudah ada. Ini yang kembali lagi seluruh ekosistem harus bersatu untuk mewujudkan lokal produk dan kembali lagi lokal supply dari kita untuk bisa benar-benar mewujudkan lokalisasi tersebut. Di mana saat ini pun kita juga mau impor susah, contohnya ada negara-negara yang masih lockdown. Kalau mereka masih lockdown, mereka nggak akan bisa juga ekspor ke kita. Nah, ini yang kita rasakan juga. Sebenarnya tidak hanya di industri otomotif ya, rekan-rekan semua, tapi industri telekomunikasi sama, industri elektronik juga sama, dilematisnya sama. Karena kita dari dulu contohnya ini, kita nggak pernah jadi produsen komponen gitu kan. Tapi begitu kita mau membuat produsen komponen dan untuk supply kepada ekosistem kita sendiri, tentunya kita lebih dari cukup untuk bisa mensuplai. Jadi ini kunci utama adalah kolaborasi. Itu makanya kita sebutkan tadi, kolaborasi menjadi key success factor untuk bisa ke lokalisasi tersebut. Itu jawabannya, Mbak. Oke, terima kasih. Saya rasa sudah cukup menjawab. Lalu selanjutnya kepada Pak Ivan Chandra. Pak Ivan, kita ada pertanyaan masuk dari Pak Widianto Stefanus. Untuk Pak Ivan, apakah edge computing masuk ke dalam future MES Mitsubishi atau berdiri sendiri, Pak? Oke, kalau jadi edge computing itu seperti yang tadi saya sharingkan. Kalau dulu itu, kalau kita ngomong industri 4.0 itu, industri 3.0 adalah automations, dalam artian semuanya adalah automations, gitu ya. Lalu di atasnya sistem IT pun sudah terpisah. Jadi kalau misalnya dulu itu adalah automation sendiri dunianya, IT itu adalah dunianya sendiri. Lalu sekarang berkembang bahwa sekarang muncul industri 4.0, era berkembang menjadi industri 4.0. Karena dua dunia yang berbeda, dalam artian satu adalah automation, satu adalah dunia IT. Muncullah satu layer. Satu layer ini yang menghubungkan antara factory automations yang dibawa automations terhadap dunia IT. Jadi kita Mitsubishi mengeluarkan satu yang disebut sebagai edge computing. Ini adalah sebagai jembatan atau sebagai bridge antara automation di bawahnya workshop terhadap sistem IT. Jadi kalau kita ngomong MES itu adalah di tingkat IT system. MES, ERP, SAP itu adalah di IT system. Tapi kalau kita ngomong MES, komponen MES di edge computing itu adalah Mitsubishi. Jadi Mitsubishi mengeluarkan produk, gitu ya. Jadi dia bisa masuk ke dalam seperti yang tadi. Apakah dia berdiri sendiri atau masuk? Berarti dia tidak berdiri sendiri. Artinya adalah kita memasukkan suatu sistem MES, sebuah komponen produk MES ke dalam automation Mitsubishi Electric. Jadi dia ini hanya sebagai jembatan untuk memudahkan engineer itu untuk berkomunikasi secara komunikasi, data traceability kepada IT system. Seperti itu kira-kira. Oke, menjawab. baik. Lalu selanjutnya Pak Ivan, ada pertanyaan lagi dari Pak Slemeng Pramono. Apakah bisa diberikan contoh-contoh nyata aplikasi automation di pabrik komponen otomotif tersebut? Ya, saya pikir sekarang di otomotif industri di Indonesia, secara automation itu sudah berjalan karena kita sudah lewat dari industri 3.0, jadi semua sudah cukup automation gitu ya. Jadi tapi mungkin kalau untuk dunia robot, harusnya robot itu masuknya ke dalam industri 3.0 karena itu masuk ke dalam automation. Tapi kalau kita ngomong secara industri, bicara secara industri 4.0 artinya sudah masuk ke traceability data. Jadi sudah apa namanya data big data, cloud, AI dan segalanya untuk automation seperti itu. Jadi tadi sorry. Pertanyaannya yang keberapa ya, Bu? Ada di answered, Pak, di answered, maaf. Contoh-contoh.
Jadi contohnya memang sudah cukup banyak dan kita sudah kita ada success story di salah satu supplier automation juga untuk pembuatan industri. Saya mungkin nggak sebut company-nya ya di sini. Iya. Di situ sudah mulai salah satunya adalah, jadi kita traceability, yang satu adalah energy monitoring system. Jadi mereka mau meng-collecting data untuk powernya di mereka itu consumption-nya seperti apa. Mereka mau menghubungkan, mereka mau menganalisa bahwa pada saat self itu down secara factory, apakah consumption energi saya itu sesuai dengan self. Jadi yang bisa ditekankan, yang bisa dianalisa adalah mereka mau menekan cost, bahwa efektif atau efisien dari sebuah production terhadap sales yang dijual. Seperti itu. Jadi kalau demand-nya turun, saya harus secara factory, saya harus menekan efektif saya itu adalah cost di factory itu sendiri. Untuk bisa mengetahui apakah, sales saya mungkin ada hari raya, cukup banyak, sales saya down. Tapi ternyata begitu saya lihat di factory saya, energi monitoring, pada saat saya memonitoring energi yang di-consumption di factory saya, itu ternyata tinggi sekali. Artinya tidak balance, gitu kan. Jadi oleh karenanya, kita harus mengambil suatu sistem untuk collecting data untuk bisa dianalisa. Itu salah satunya. Jadi mereka mengimplementasikan Industri 4.0 untuk energy monitoring. Lalu yang kedua adalah preventive maintenance. Jadi data-data mesin kita ini akan kita collecting dan kita akan membuat suatu schedule planning sebelum mesin itu down, sehingga tidak menyebabkan downtime. Cost-nya menjadi diturunkan. Itu semua sudah, saya pikir kita sudah cukup banyak untuk bisa mengimplementasikan Industri 4.0 di otomotif, gitu loh. Jadi sebetulnya tujuannya dulu seperti apa adalah menekankan cost ke bawah, lalu untuk bisa menekan cost saya butuh data untuk bisa saya analisa sehingga saya bisa merubah improvement cost yang mungkin tidak diperlukan itu bisa dikurangi sebelum saya harus memotong manpower. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih kepada Pak Ivan. Selanjutnya kita ada pertanyaan untuk Pak Kuku. Pak Kuku. Ya. Ya, Pak Kuku, ada pertanyaan dari Zeti Zumrotul. Bagaimana dengan tren pertumbuhan untuk 1 tahun ke depannya dengan industri otomotif di Indonesia dan global? Apakah ada warna yang akan menjadi tren di pasar global? Ini biasanya masing-masing brand punya pilihan tersendiri. Mereka melakukan survei sendiri. Saat ini tentunya ini tidak akan di-share ke umum. Mereka yang punya pengetahuan mengenai ini. Jadi mengenai warna ini adalah milik masing-masing brand karena ini terkait dengan model yang akan mereka luncurkan. Baik. Lalu kita ada pertanyaan berikutnya untuk Pak Kuku, masih lanjut dengan Pak Kuku. On your expectation, by when Indonesia automotive industry will recover? This question is coming from Hirman Hanif. Ya, Pak. Oke. Kapan akan recover? Kita inginnya secepatnya. Namun kalau kita melihat trennya, mungkin perlu waktu 1 sampai 2 tahun. Namun harapannya adalah di tahun ini kita sudah memperkirakan, mudah-mudahan juga tercapai. Kembali lagi kalau COVID-nya ini bisa dikendalikan dan kita lihat tren nanti di bulan Juni maupun Juli dan bisa membaik, maka kalau kita bisa mencapai 600.000 penjualan di bulan di akhir tahun 2020, harapannya tahun 2021 juga akan membaik. Namun hal ini tidak bisa berdiri sendiri. Satu, COVID-nya harus bisa terkendali, kemudian juga industri pendukung dalam hal ini adalah industri pembiayaan juga turut serta mendorong. Karena apa? 80% dari penjualan atau pembelian kendaraan bermotor itu menggunakan fasilitas pembiayaan dari bank, baik kredit, 80%. Nah, kalau kemudian kredit dan bunganya kemudian dinaikkan, ini makin menyebabkan banyak orang untuk berpikir ulang untuk mengambil kredit. Padahal 80% penjualan tergantung pada pembiayaan. Nah, kalau ini dinaikkan, akibatnya apa? Penjualan turun. Kalau penjualan turun berarti produknya turun. Ekonominya juga akan
terpengaruh. Nah, itulah yang kami upayakan. Ada juga pertanyaan yang muncul ditujukan kepada saya. Kita upaya apa yang sudah kita lakukan? Kita berkomunikasi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, adalah upaya untuk memberikan relaksasi terhadap pajak kendaraan bermotor. Perlu dicatat bahwa cukup besar, karena apa? Di berbagai provinsi itu PAD itu bersumber dari kendaraan bermotor. Nah, kita berharap, kita bersurat kepada para kepala daerah untuk memberikan relaksasi pada saat pandemi ini. Karena apa? Kita ingin menimbulkan demand lagi agar masyarakat, sebetulnya masyarakat, sebagian masyarakat ada yang memiliki dana untuk mengambil kendaraan, terutama setelah kemudian adanya pembatasan kapasitas kendaraan umum. Yang mempunyai uang mungkin akan membeli kendaraan untuk alasan-alasan tertentu, untuk kenyamanan maupun kesehatan. Nah, namun kalau kemudian pajaknya masih tinggi, mereka juga akhirnya nggak jadi beli. Jadi harusnya kalau itu diberikan relaksasi, katakanlah untuk kendaraan yang dibeli tahun ini atau tahun depan, biasanya kena 12,5%, diberikan biaya balik namanya menjadi tinggal 5%. Nah, kalau demand-nya naik kan berarti ada yang bayar pajak. Kalau demand-nya tetap kalau pajaknya tetap tinggi, akibatnya nggak ada yang beli. Kalau nggak ada beli kan mau berapa persen pun nggak ada pemasukan. Ini yang harus kita balik, semacam analogi antara ayam dan telur. Mana duluan, telurnya dulu atau ayam dulunya. Inilah yang kita ingin selesaikan supaya bisa berjalan. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Kukuh. Lalu kita ada pertanyaan, saat ini itu ada pertanyaan selanjutnya untuk ke Pak, sebentar ya, ke Pak Teguh. Pak Teguh. Pertanyaan untuk Pak Teguh sebentar. Mohon maaf karena banyak pertanyaan yang masuk, saya harus kita tidak bisa menjawab semuanya, jadi kita perlu sortir sedikit. Untuk Pak Teguh ada pertanyaan dari Bapak, sebentar. Oops. Pertanyaan dari Pak Martinus Sutejo. Pak Martinus, industri apa saja yang akan mengadopsi teknologi pasca pandemi? Kalau untuk sekarang, apakah sudah ada? Dan lalu bagaimana caranya hal itu dapat diterapkan oleh sebuah perusahaan? Menurut dari Pak Teguh, bagaimana nih Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Coba saya share screen ya. Ya. Jadi, ini kan ya, sebentar. Jadi kita melihat bahwa, kelihatan ya? Ya, kelihatan. Tapi masih agak blur, Pak. Mohon maaf. Saya besarkan. Apakah sudah kelihatan? Kurang gede ya? Belum, Pak. Sekarang belum terlihat. Sebentar. Sebentar ya, saya cek. Apakah sudah kelihatan? Kelihatan ya? Pelan-pelan, sebentar masih loading sepertinya Pak, karena cukup blur. Di kalian kelihatan? Udah kelihatan kah? Ya, udah, oke, sudah Pak, sudah. Kelihatan ya? Boleh, jadi ini yang kita, mulai, ya. Jadi ini yang kita hitung gitu ya. Jadi yang pertama sebenarnya kalau ditanya digitalisasi ataupun penerapan IoT lah ya, IT dan OJD1 itu sudah mulai dilakukan di yang paling lead sebenarnya di manufacturing. Jadi kalau ditanya manufacturing itu yang nomor satu melakukan, dan utamanya mereka lakukan ini untuk apa? Mereka lakukan untuk melakukan optimasi operasional.
Yang kedua, untuk meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga, baru untuk meningkatkan product development hingga sales. Jadi ini yang dilakukan oleh sektor manufacturing. Yang kedua, industri retail. Retail juga sudah melakukan hal ini. Dan kalau ditanya mengoptimalisasi operasional mereka, kemudian meningkatkan produktivitas dan meningkatkan produk maupun sales-nya. Yang keempat, sektor mining. Yang kelima, agriculture. Yang keenam, barulah sektor telekom dan media. Gitu. Jadi kalau ditanya total berapa, total potensial itu sekitar 120 billion US atau 1.700 triliun rupiah. Jadi ini menjawabnya. Itu kira-kira jawabannya. Saya stop share. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teguh. Lalu aku ada pertanyaan untuk Pak Ivan Chandra. Pak Ivan Chandra, kebetulan ada pertanyaan dari Pak Surono. Beliau merupakan akademisi di sebuah perguruan tinggi negeri di Yogyakarta yang berhubungan langsung dengan bidang vokasional. Beliau tertarik dengan paparan e-factory-nya. Bagaimana beliau dapat menyiapkan mahasiswa yang ada supaya dapat segera in dengan e-factory tersebut. Mungkin maksudnya dapat segera terkoneksi dengan e-factory tersebut ya. Mungkin ada trial dan error atau learning by doing yang dapat beliau share kepada studentnya, dan mengingat selama ini paradigma pendidikan vokasional selalu berkaitan dengan skill. Jadi mungkin maksudnya gimana caranya kita mempersiapkan skill kita untuk ready untuk industri ya Pak? Oke. Ya, sebetulnya memang salah satu program dari Mitsubishi dari kita itu adalah kita fokus di education. Jadi politeknik dan universitas. Karena sebetulnya untuk bisa menyiapkan industri 4.0, manpower itu juga paling penting. Gitu. Kalau tanpa kita perhatikan manpower itu, saya pikir nggak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu kita akan fokus di dalam education, vocational, universitas, politeknik, dan segalanya. Sebetulnya di Jogja itu kita lagi ada kerjasama sih, betul. Tapi saya nggak tahu ini universitas mana gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah kita datang dan kita melakukan engagement kepada mereka, lalu kita akan berikan sebuah teknologi kita. Jadi satu komponen produk dari kita itu adalah simulasi dari sebuah e-factory di dalam industri itu sendiri, di dalam pabrik itu sendiri. Jadi kita harapkan bahwa dengan adanya produk atau demo kit yang bisa kita sajikan, itu bisa mensimulasikan sebuah e-factory solution atau industry 4.0, sehingga mereka bisa gunakan untuk bisa kurikulum dari industri 4.0 pun juga kita akan bantu di dalamnya dan bisa menggunakan dari produk demo kit yang kita berikan kepada mereka. Jadi nanti ke depannya kita harapkan ya manpower kita begitu lulus dari universitas atau dari politeknik, paling tidak mereka sudah tahu tentang industri 4.0 itu seperti apa. Tentunya dengan menggunakan Mitsubishi Electric produk seperti itu ya, Betina ya. Iya. Karena kan saya promosi sedikit ya Pak, boleh sekali. Ya. Jadi sekali lagi kita memang sudah ada politeknik di universitas dan politeknik di Yogyakarta yang sudah melakukan engagement ke kita. Lalu kita sudah develop mereka untuk kurikulumnya, kita lagi coba untuk develop kurikulumnya, demo kitnya dan segalanya untuk basis industri 4.0. Seperti itu. Oke. Baik. Saat ini mohon maaf ternyata kita waktunya sudah cukup sudah cukup untuk Q&A, untuk bagian Q&A. Jadi mohon maaf kepada Pak Teguh, Pak Ivan, dan Pak Kuku, saya mau tutup dulu untuk sesi Q&A kita. Tapi apabila untuk Bapak dan Ibu, apabila masih memiliki pertanyaan lebih lanjut kepada para speaker ataupun mengenai webinar kami atau ingin bergabung sebagai speaker dan salah satu sponsor kami, boleh mengirimkan portfolionya kepada rian@pamerindo.com. Dan untuk pertanyaan Bapak dan Ibu yang saat ini belum terjawab, nanti kami akan bantu salurkan kepada para speakers kita dan nanti akan dibantu kirimkan melalui email. Ya, sebelum saya akhiri webinar hari ini, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi dari Pak Teguh atau Pak Ivan atau Pak Kukuh nih, sebelum kita tutup sesi siang ini, Pak.
Kalau dari saya, kata terakhir adalah tetap semangat, tetap optimis, tetap sehat, dan terus berkolaborasi untuk bisa menghadapi dan mengatasi pandemi ini untuk kembali lagi mempercepat recovery perekonomian kita ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teguh. Mungkin ada tambahan dari Pak Ivan atau Pak Kuku? Ya, mungkin dari saya sebelumnya terima kasih buat Pamerindo juga yang udah menyelenggarakan webinar ini, dan juga kita berharap seperti yang tadi Pak Teguh sampaikan, semoga pandemi COVID ini cepat selesai gitu ya, dan bisnis di Indonesia itu bisa kembali berjalan normal di new normal life ini. Terakhir mungkin stay safe, keep healthy, ya buat kita semua. Paling itu. Oke. Pak, Baik. mungkin? Saya menyampaikan bahwa kita sudah tahu tadi sudah dipaparkan mengenai industri otomotif, baik dari Pak Teguh maupun Pak Ivan. Kita bisa berkolaborasi dan kita mewujudkan bahwa kita menjadi leading di industri otomotif dan bisa kita wujudkan dalam waktu cepat. Intinya kolaborasi dan juga jangan mengandalkan pada yang besar, tapi juga komponen ini juga bisa menjadi industri pendukung yang juga bisa menjadi pemain global dunia. Inilah momen yang tepat. Kalau kita bisa disiplin, kita juga bisa segera bangkit, kita menjadi leading. Dan tentunya tetap menjaga kesehatan. Semoga kita bisa segera keluar dari krisis ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Kuku, Pak Ivan, dan Pak Teguh. Sekali lagi, betul saya setuju sekali, apabila kita bisa disiplin, saya rasa kita bisa segera bangkit kembali. Jadi terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Untuk saat ini kita sudah tiba di penghujung acara. Saat ini Tech Talk Week Manufacturing Series sudah ditutup. Semoga Bapak dan Ibu mendapatkan informasi maupun solusi dari webinar kita saat ini. Kembali saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa link hasil rekaman dan presentasi akan kami kirimkan dalam waktu 2 hari kerja setelah webinar ini. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bergabung sebagai pembicara ataupun sponsor webinar Manufacturing Indonesia berikutnya, mohon dapat mengirimkan email kepada rian@pamerindo.com. Lalu untuk industri kita sendiri, mari kita jadikan momentum saat ini untuk bangkit kembali ya. Jangan patah semangat di new normal terutama. Dan balik lagi, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian untuk partisipasi dan kehadirannya. Akhir kata saya Kartina, pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa di sesi webinar berikutnya. Terima kasih. Selamat siang Bu Kartina, selamat siang Pak Ivan, Pak Putu. Ya, selamat makan siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Ya, selamat siang, terima kasih. Stay safe.